Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat podcast dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Kompol Heni Rahayu, dalam acara Polo Palo, podcastnya Polda Gorontalo. Baik para pemirsa sekalian, untuk sore ini dan kali ini saya mengundang salah satu anggota Polda Gorontalo yang sudah banyak mengenyam prestasi tentunya kita hadirkan kepada pemirsa sekalian pada sore hari ini, yakni Dr. Haji Iswan Brandes, SPD, MSI, MM, CPHR, CBA. Nah, ini gelarnya panjang sekali para pemirsa. Jadi nanti kita akan mengulik sebentar, nah, kira-kira apa kiat-kiatnya apa, sampai ini Pak Polisi ini rajin sekali menuntut ilmu, gitu. Baik, langsung saja kita akan menyapa tamu saya pada sore hari ini. Selamat sore Pak Brandes. Sore, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Pak. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, untuk menyingkat waktu pada sore hari ini, kita langsung saja akan berbincang-bincang dengan Ibtu Iswan Brandes. Baik, Pak Brandes, saya manggil Pak Brandes saja ya. Siap. Pak Brandes. Nah, jadi Pak Brandes ini sudah lama berkecimpung di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi dulu Pak Brandes sewaktu lulus jadi anggota Polri, tentunya beliau adalah anggota Satuan Brimob Polda Gorontalo. Nah, tapi sekarang beliau bertugas di Biro SDM Polda Gorontalo dengan jabatan Ropenjas, ya. Begitu Pak Brandes ya. Ya. Pak Brandes ini salah satu anggota Polri di Polda Gorontalo yang sering dan hobi sekali menuntut ilmu sampai apa namanya, mohon maaf gelarnya sampai panjang sekali. Nah, ini yang saya perlu tanyakan ini sama Pak Brandes ini. Nah, kira-kira apa yang memotivasi Pak Brandes, apa yang menelatar belakangi Pak Brandes sehingga Pak Brandes ini keinginannya atau kemauannya ini ingin belajar terus. Kendati kan sudah jadi polisi ini, sudah punya jabatan, berpangkat perwira lagi. Nah, kira-kira bagaimana Pak Brandes? Nah, izin Bang. Ya. Saya banyak hal yang memotivasi saya. Yang pertama, di dalam kepercayaan saya, ya, kepercayaan Abang juga sebagai Muslim, ada satu riwayat yang menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya latar belakangnya dari orang yang bukan pejabat ataupun anak konglomerat. Ya. Saya berpikir saya bisa membuka kunci dunia, bisa membuka kunci negara kita ini dengan cara belajar. Dan alhamdulillah itu terwujud. Saya punya impian karena orang tua kami petani. Kami ingin memperlihatkan kepada orang lain yang menurut orang lain tidak bisa. Ternyata apabila kita niatkan karena lillahi ta'ala, insya Allah bisa. Ya. Yang kedua, yang melatar belakang kami ini Polri yang harus tampil di depan masyarakat, benar-benar paham masalah-masalah yang sebagai tupoksi kita. Sedangkan masyarakat yang di luar sana banyak yang lebih pintar ataupun lebih hebat daya pikir ataupun cara berpikirnya. Jadi saya berharap setidaknya kita bisa mengimbangi cara berpikir masyarakat yang sekarang entah dari segi pendidikan yang lebih dari kita. Yang berikut saya akan memberikan contoh. Kebetulan ibu saya itu tinggal di Pohuwato. Di lingkungan tempat tinggal ibu itu sebagian besar tidak punya kemauan untuk sekolah karena ada kalimat yang menyampaikan di kalangan masyarakat itu sendiri, buat apa lagi sekolah, karena sudah ada Kapolsek, sudah ada Kapolres, sudah ada Bupati ya. Ternyata dengan adanya saya satu-satunya yang dari desa itu yang bisa mengenyam pendidikan yang sampai dengan sekarang, bahkan insya Allah dalam waktu dekat 2 magister lagi yang akan saya selesaikan di Oktober ataupun November nanti, magister kesehatan dan magister studi lingkungan. Ternyata itu membuat banyak masyarakat ataupun keluarga di sebelah kalangan ibu itu yang mulai terpacu untuk melaksanakan perkuliahan ataupun melaksanakan sekolah sampai ke jenjang S1 maupun S2 dengan adanya, karena
patokannya adalah di zaman sekarang paling banyak kita memberikan panutan dibanding perintah-perintah ataupun lisan. Apabila kita tidak perlihatkan apa yang kita laksanakan, insya Allah itu agak sedikit sulit jadi panutan masyarakat di sekitaran. Iya. Jadi dengan gelar yang sudah dimiliki sekarang ini, Pak Brandes masih sekarang ini posisinya masih kuliah lagi? Masih kuliah, ada dua magister yang insya Allah akan diraih ini? Diselesaikan di Oktober. Untuk di tahun ini? Siap. Studi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah ini kan S3 sudah, S1 banyak sekali, S2 juga banyak sekali ini, mau 2 lagi insya Allah kalau nanti sampai di wisuda. Kenapa tidak cari gelar profesor? Profesor itu karena salah satu tingkat paling tinggi di kampus itu adalah doktor. Profesor itu yang pertama bisa dapat profesor penghargaan, bisa dapat profesor dari penelitian, ataupun kami bertujuan ke situ juga, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus kami lewati. Minimal 5 tahun mengajar di salah satu universitas. Alhamdulillah kami sudah terangkat di 2 universitas sebagai dosen pengajar, di UBM dan juga Universitas Bina Mandiri dan Sospol UG. Sekarang ini sudah 2 tahun berjalan. Insya Allah kalau memang sudah memenuhi syarat 5 tahun sama jenjang golongan sudah memenuhi syarat golongan 4, pasti saya akan akan menempuh ke arah profesor, insya Allah. Jadi untuk mendapatkan gelar itu, gelar seorang profesor maksud saya, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ke sana. Ada tahapan-tahapan, bukan hanya di dalam kampus ya. Yang utama penelitian tadi seperti Pak Brandes sampaikan, baru mengajar ya. Dan yang tentunya ya kemauan, niat yang kuat untuk supaya mendapatkan gelar itu. Nah, kemudian saya lanjut lagi Pak Brandes. Kira-kira kami mewakili orang awam juga. Ini Pak Brandes sekolah ini gelarnya yang bermacam-macam. Ada SPD, ada MSc. Ini kan macam-macam. Artinya sepengetahuan saya ini gelar yang Pak Brandes dapat ini kan banyak cabangnya, tidak linear ya maksudnya. Dia tidak satu jurusan begitu. Berarti Anda pasti cara berpikirnya pasti juga sampai pusing pasti, ya kan? Siap. Jadi kalau misalnya hukum saja, kalau ilmu pemerintahan saja, kan biasa orang begitu. Siap. Anda di sini. Nah ini. Kira-kira Anda tidak pusing ini mikirnya ini, banyak ilmu yang Anda dapatkan ini di perkuliahan ini. Saya bahkan tertantang, Bang. Karena sebagian orang berpendapat yang mana cabang ilmu itu harus linear. Tapi kalau menurut saya, kalau cabang ilmu linear, kita terlalu monoton. Begitu. Mempelajari hukum saja yang sampai selesai. Tetapi saya ingin belajar keterkaitan antara ilmu yang satu sama ilmu yang lain. Ternyata benar, saya bedah di waktu saya kuliah di IAIN, ternyata kami bedah keterkaitan ilmu satu sama ilmu lainnya itu sebenarnya ada sinkron antara ilmu yang satu sama yang lain. Tetapi ada cara berpikir yang lain menyatakan kita harus linear. Itu memang benar. Untuk memapankan, untuk memperkuat salah satu ilmu pengetahuan dan juga keahlian kita harus ambil yang linear. Tetapi tidak ada salahnya kita mempelajari yang lain. Nah, contohnya kami ngambil administrasi kebijakan publik S2 sama S3-nya linear. Tetapi kami arahkan ke kesehatan masyarakat. Ternyata ini lain lagi ini. Ternyata ada di situ adalah administrasi kebijakan kesehatan. Ambilnya juga dari administrasi kebijakan. Masuk di MSc-nya tadi. Masuk ke MSc. Itulah yang saya sampaikan. Ternyata pendapat orang tidak semuanya. Saya tidak menyalahkan orang berpendapat, tetapi ada hal yang harus kita pelajari. Ada sinkron antara ilmu yang satu sama ilmu yang lain. Oke. Ya, baik. Kemudian ini secara internal kita sendiri Pak Brandes di kepolisian, di Polda Gorontalo tentunya. Saya ingin tahu, semenjak Pak Brandes melaksanakan tugas di kepolisian ini, utamanya di Polda Gorontalo, Pak Brandes pernahkah mendapatkan suatu prestasi? Kalau ada prestasi apa itu kira-kira? Kalau prestasi kan banyak. Saya pernah medali emas Anggar.
Di mana? Apa namanya? Eventnya event apa itu? Tingkat apa itu? Event waktu itu Popnas, saya pernah medali emas Anggar, baru kejuaraan Kapolda Cup menembak saya alhamdulillah 2 tahun berturut-turut. Tunggu dulu, saya potong. Kalau Anda main Anggar latihannya di mana ini? Saya latihan di Bapeda, ada di Bapeda. Oh, ada. Siap, Oh ada iya, di iya. Bapeda. Anggar saya alhamdulillah 4 tahun di situ. Nanti endingnya saya dapat medali emas, alhamdulillah. Berjalan waktu ternyata sama. Saya ingin mempelajari bidang olahraga yang lain. Alhamdulillah saya pindah ke menembak. Alhamdulillah saya dapat 2 tahun berturut-turut medali emas juga dan juga. Kalau menembak memang bidang Anda kan dari satuan brigade mobil, ya. Brigade mobil memang harus pandai menembak. Siap. Terus berjalan waktu akhirnya saya berkecimpung di beberapa bela diri yang dan alhamdulillah kemarin bela diri apa ini? Bela diri saya di judo sebagai pengurus 2024 di bulan Februari saya terangkat sebagai wakil ketua umum bela diri Kuras yang dari Uzbekistan dan juga sebagai ketua harian pada waktu persiapan PON kemarin. Baru bela diri Kuras. Kuras apa itu? Pengembangan dari judo. Yang dulunya saya judo karena 3 tahun judo, dan saya lihat di judo kepengurusannya terlalu banyak dan juga karena semakin banyak kepengurusannya, jadi untuk merekrut atlet sudah banyak yang mewakili dan susah untuk ke ajang-ajang internasional karena dari Jakarta. Ada peluang bela diri Kuras itu yang hampir mirip sama judo, bedanya hanya kuncian. Yang lainnya lemparan dan sebagainya sama, tapi asalnya dari Uzbekistan. Saya pindah ke situ karena hampir sama. Saya pindah ke situ malah alhamdulillah dipercayakan satu-satunya dari Gorontalo yang disekolahkan sudah sampai lisensi B nasional, wasit maupun pelatih. Awalnya lisensi C pada 2023, 2024 kemarin saya disekolahkan dari KONI ngambil lisensi B dari Gorontalo. Satu-satunya ada perwakilan dari Polri, ikut dari 70 sekian yang ikut seleksi untuk persiapan ke PON, yang lulus hanya 15 orang. Dari Indonesia Timur hanya Makassar 1, Gorontalo 1, dan Polri dari Gorontalo yang dari Polri. Pak Brandi sendiri? Siap. Baik. Jadi para pemirsa sekalian, jadi beliau ini banyak mengenyam ilmu di pendidikan formal ya, kemudian juga berprestasi di bidang bela diri. Ya, jadi sudah semakin lengkap beliau ini melaksanakan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang tugas beliau sebagai anggota Polri. Nah, kembali saya sampaikan ya, secara keilmuan, ya, pengetahuan sudah, prestasi ada. Nah sekarang kita semua ini kan Pak Brandes sebagai manusia hidup di dunia itu seperti Anda sampaikan tadi, kita kejarlah ilmu sampai ke liang lahat, ya kan, berilmu, berprestasi, ya. Itu terkait dengan apa yang sudah kita dapat semua, ya itu semata-mata kan semua itu karena izinnya beliau. Nah, kemudian saya dengar tahun ini Pak Brandes ya. Tahun ini Pak Brandes ini melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi di samping beliau itu banyak ilmunya, berprestasi, tapi beliau tetap rendah hati. Terbukti dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima kemarin di Tanah Suci. Nah, lebih uniknya para pemirsa sekalian, beliau ini di Tanah Suci ini punya cerita tersendiri. Nah, kalau pemirsa ingin tahu, kita coba tanya sama beliau. Kira-kira cerita apa itu sampai di Tanah Suci itu? Karena itu banyak masyarakat sini, masyarakat Gorontalo terutama itu mendengar atau viral bahwa anggota Polri yang ibadah haji di sana melakukan apa itu kurang begitu jelas juga saya Pak Brandes. Coba ceritakan itu apa itu? Kami selain dikasihkan kesempatan untuk haji, ya, kemarin ditugaskan juga sebagai pelayan jemaah haji sebagai kepala terminal di Jiyad, yaitu tempatnya di bawah Tower Jam-Jam. Nah, itu tugasnya yang berikan siapa itu? Yang berikan dari Kementerian Agama Pusat. Oh, Kementerian Agama. Ya. Kenapa milih Pak Brandes?
saya kurang paham juga karena pas ikut tes 30.000, kami yang lulus 800 orang, salah satunya kami yang terpilih, yang menentukan SK penempatan penugasan pun dari Kementerian Agama. Kami tidak tahu secara tiba-tiba, mungkin itu jalan Allah untuk kami memberikan hal-hal yang harus belajar lebih sabar. Karena kata istri saya, ada satu hal yang sama saya, katanya dari segi keilmuan iya, dari segi prestasi iya, tetapi masih ada sedikit amarah yang ada di dalam hati ataupun di pikiran saya. Makanya saya berpikir kemarin sisi positifnya, mungkin Allah kasihkan saya di tempat itu untuk mengurangi ataupun menekan rasa emosi saya. Tapi memang benar-benar saya pikir Bang, di terminal yang ada di Mekah itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat sudah diumumkan dari Kementerian Agama, dari 9 pelayanan jemaah haji, alhamdulillah bagian saya yang mendapatkan ranking 1 pelayanan terbaik di Mekah, yaitu bus salawat, dan saya adalah kepala terminal bus tersebut. Oh gitu. Nah, insya Allah nanti saya berharap memang sudah ribut di grup yang mana tahun depan saya akan dipanggil lagi tanpa tes. Dan itu kehendak Allah. Saya juga tidak pernah berharap kalau memang diberikan kesempatan untuk bertugas lagi. Nah, itu bukan ketentuan ataupun takdir yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada prinsipnya pada waktu itu saya melaksanakan tugas, tidak ada niatan apa-apa. Dan saya juga tidak pernah tahu siapa yang video, siapa yang ambil gambar, karena staf yang ada di terminal itu tidak ada orang Indonesia. Orang Indonesia tetapi sudah lahir besar di Mekah, yang kondisi bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tidak paham, dan satu-satunya yang ada di situ dari sekian banyak hanya saya yang bisa bahasa Indonesia. Mereka rata-rata agak sulit bahasa Indonesia. Jadi saya tidak tahu siapa yang mengarahkan untuk pengambilan video secara tiba-tiba. Saya juga kaget, banyak yang menyampaikan, sampean atau kamu sudah viral di TikTok. Padahal saya tidak pernah berharap untuk itu. Makanya saya punya sedikit kebanggaan, walaupun orang tua saya sudah meninggal dan tidak sempat saya naikkan haji, punya kebanggaan bisa melayani orang tua ataupun yang membutuhkan kehadiran saya di terminal. Itu kalau di situ pakai bahasa apa? Bahasa, karena sopir-sopirnya sebagian besar, bukan sebagian besar ya, dari 600 bis yang kami urus di sana itu Bang, sebagian 98% menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi saya menyesuaikan dengan bahasa mereka, sedikit apa yang mengerti. Saya paham. Mereka tapi bisa paham. Saya kolaborasi sama bahasa Inggris, alhamdulillah mereka juga sedikit agak paham bahasa Inggris. Jadi saya bermodalkan sedikit bahasa Inggris untuk kolaborasi ke bahasa Arab. Nah, jadi kemudian ini Pak Brandes ke Tanah Suci kan niatnya ibadahnya. Siap. Tapi kebetulan yaitu sebagai rahmat ya bisa ditunjuk sebagai kepala terminal. Dalam terkait dengan ibadah di Tanah Suci ini, ibadah haji, dengan apa yang beban tugas yang dibebankan sama Pak Brandes sendiri di Tanah Suci itu, apakah tidak mengganggu ibadah Pak Brandes sendiri di Tanah Suci itu? Alhamdulillah. Gitu, bagaimana? Alhamdulillah tidak Bang, karena kita luangkan waktu. Karena begitu padatnya kendaraan begitu banyak. Siap. Pasti banyak menyita waktu. Gitu, kita luangkan waktu kapan waktunya bisa beribadah. Kita luangkan waktu kapan waktunya untuk pelayanan jemaah. Pada prinsipnya ada salah satu kiai yang menyampaikan, laksanakan ibadah yang bisa kau laksanakan pada waktu pelayanan jemaah, insya Allah pahalanya akan sama dengan melaksanakan ibadah memang benar-benar fokus. Bahkan bisa jadi kalau memang dilaksanakan dengan ikhlas, malah lebih tinggi pahalanya dibandingkan, karena selain ibadah tetapi melayani jemaah. Tapi pada waktu-waktu tertentu memang sedikit berbeda sama jemaah. Jemaah bisa kapan saja dia tawaf, bisa kapan saja umroh mandiri. Tetapi kami menyisipkan waktu-waktu tertentu. Contohnya di antara jam 2 malam sampai sebelum subuh jam 4 itu jemaah agak sedikit yang ke Masjidil Haram, itu yang kami manfaatkan untuk tawaf sama umroh mandiri. Begitu juga pada pagi hari, jemaah setelah sholat subuh jam 7 balik ke pemondokan untuk makan pagi, saya manfaatkan sampai dengan jam 9 untuk tawaf dan juga. Tapi memang saya juga merasa ada sedikit memang benar-benar yang diberikan oleh Allah. Kalau kita di Indonesia dalam keadaan tidak niat, ternyata
ngantuk itu biasanya menyerang. Tapi alhamdulillah di sana dengan keberadaan tugas, bahkan pernah 3 hari berturut-turut saya tidak tidur, cuma tidur 5-10 menit, bersender di bis, istirahat. Setelah itu sama kayak seperti ini, tidak pernah ada merasakan ngantuk. Sudah pulih lagi ya. Allah memberikan, kita tidak bisa, semua kekuatan itu Allah yang memberikan. Dan setiap sujud saya cuma berminta diberikan kekuatan untuk melayani jemaah. Oke. Baik. Nah, kemudian ini Pak Brandes, ini sudah banyak sekali ini. Saya uraikan lagi sampai sudah berapa kali tadi. Ini kemarin Indonesia kan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di tahun 2024 ini. Siap. Di Aceh dengan di Sumatera Utara pelaksanaannya. Nah, ini Pak Brandes ini, rekan-rekan sekalian, para pemirsa, terlibat di situ lagi. Nah, ini terlibat di situ lagi. Tidak tahu beliau ini sebagai apa di situ. Ini ada PON di Sumatera Utara sana, di Aceh, beliau juga ada di sana. Nah, ini gimana ini? Ini terkait dengan kegiatan Pak Brandes ini, tugas di mana nih? Ikut kegiatan PON di Sumatera Utara atau di Aceh sana. Kemudian dengan tugas kesehariannya juga ini apakah juga tidak mengganggu gitu loh Pak Brandes. Bagaimana cara ini bisa membagi waktu? Tentunya juga ada sekjen pimpinan kan ya Pak Brandes ya. Nah, untuk di sana sendiri Pak Brandes sebagai apa sebetulnya di PON itu, berkecimpung sebagai apa kegiatan PON kemarin itu? Kami kemarin itu Bang, alhamdulillah dengan dukungan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, sama izin dari Pak Karo SDM. Ya. Insya Allah tidak mengganggu tugas kami juga, karena seluruh tugas yang dibebankan ke kami yang berkaitan dengan tupoksi di kantor jalan sebagaimana mestinya. Saya punya trik sendiri karena saya banyak berkarya di luar. Anggota saya sekolahkan, saya insya Allah rata-rata sudah profesional. Jadi kalau saya tinggal pun mereka tidak ada terlalu ketergantungan sama jalan. Di sana saya awalnya hanya penunjukan sebagai wasit, 15 orang dari seluruh Indonesia sebagai wasit. Salah satu bela diri. Ternyata pas sampai di sana Bang, saya malah jadi komandan upacara pembukaan. Loh. Nah ini malah kemarin secara tiba-tiba saya juga bingung. Secara tiba-tiba Pak Irjen dari Angkatan Darat, mantan Pangdam Aceh, langsung secara tiba-tiba nunjuk saya. Kamu kan yang dari kepolisian, tolong bantu saya. Ini perintah saya langsung, kamu jadi komandan upacara pembukaan yang dihadiri oleh Gubernur Aceh sama pejabat-pejabat yang ada di Aceh. Jadi kami melaksanakan sebagai wasit kuras, salah satu wasit yang berlisensi bela diri kuras, salah satu wasit yang berlisensi B nasional, dan juga secara tiba-tiba ditugaskan sebagai komandan upacara pada waktu pembukaan. Kenapa mereka menunjuk Pak Brandes jadi wasit di situ? Saya juga pada waktu itu tidak bingung Bang, secara tiba-tiba dipanggil Pak mantan Pangdam itu, diundang ke ruangan beliau, disampaikan kamu yang harus jadi komandan upacara, mau tidak mau, suka tidak suka, karena latar belakang kita sebagai Polri, ya kita tampil Bang. Artinya kita perlihatkan kepada beliau, kita perlihatkan kepada masyarakat, kepada Muspida Aceh. Kalaupun kita didadak, insya Allah dari Polri itu sendiri siap dengan keberadaan apa saja yang ditugaskan selagi masih hal positif. Enggak, baru kemudian itu Pak Brandes, kenapa panitia di kejuaraan bela diri kuras tadi, kenapa bisa menunjuk Pak Brandes sebagai juri di situ? Kita ikut kemarin. Mereka memandangnya dari segi apa? Kemarin kita ikut Bang, kita ikut seleksi seluruh Indonesia, ikut seleksi yang disaksikan langsung oleh wasit-wasit internasional yang dari luar negeri yang sudah ambil lisensi, yang lisensi apa namanya Star 1, Star 2, Star 1, Star 2 itu penyebutan wasit internasional. Jadi pas ikut itu, alhamdulillah yang lolos dari seluruh Indonesia, ditambah lagi yang dari pengurus kuras sendiri. Yang terpilih hanya 15 orang dari seluruh Indonesia. Dari Indonesia Timur hanya saya sama yang Makassar dari segi penilaian mereka, dan saya tidak pernah minta untuk hal itu. Secara tiba-tiba dilayangkan surat untuk permintaan ke Gorontalo yang mana nama ini untuk jadi wasit di PON. Ya. Gitu.
Oke, baik. Jadi pemirsa ini enak ini kalau kita melakukan dialog podcast begini, kalau narasumbernya itu memang sudah menguasai apa yang kita tanyakan, karena beliau itu melakukan sendiri. Jadi apa yang beliau lakukan diceritakan gitu. Jadi orang tanya satu kali, jawabannya banyak sekali. Jadi sudah rekan-rekan pemirsa sekalian, tadi sudah disampaikan ya, ini Pak Brandes ini banyak mengenyam pendidikan umum, ya, prestasi di kepolisian, kemudian dipercaya oleh dari jemaah haji untuk jadi kepala terminal di sana, kemudian terakhir ditunjuk beliau sebagai wasit Pak Brandes ya? Wasit di kejuaraan bela diri Quraisy di Pekan Olahraga Nasional ke-21 kemarin. Baik, jadi dari sekian banyak yang sudah Pak Brandes ceritakan tadi, ya kami sengaja mengundang ini kan supaya para pemirsa, rekan-rekan dan tentunya anggota Polri semua juga mengetahui, memahami. Nah, untuk ini sekarang saya ingin closing statement-nya saja dari Pak Brandes. Kira-kira apa yang Pak Brandes bisa sampaikan kepada rekan-rekan anggota Polri atau adik-adik kita yang masih remaja, supaya mereka bisa mengikuti jejak Pak Brandes lah ya ke depan. Karena tantangan Polri ke depan itu tidak semakin ringan, tantangan Polri ke depan semakin berat. Itu kalau kita tidak didukung dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka nanti kita akan jauh ketinggalan tentunya dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Gimana menurut Pak Brandes? Ya, silakan. Perlu saya sampaikan kepada kita semua, kenapa saya sampaikan kita semua, termasuk saya juga masih banyak belajar dari segi agama. Ada yang pernah saya bacakan, jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki berkaitan dengan ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya ibarat satu air yang ada dalam wadah, ilmu yang kita miliki hanyalah setitik air yang ada di ujung jari yang kita celupkan ke dalam gelas tersebut. Jadi seandainya dalam hal masih ada peluang untuk menuntut ilmu, silakan tuntutlah ilmu. Bahkan sekarang ada kalimat sampai ke negeri Cina, sampai ke liang lahat, itu benar adanya. Karena apa? Sekarang pun banyak produk-produk yang lebih maju dari Cina dan sebagainya. Yang berikut, dalam hal ini semakin banyak kita menuntut ilmu, insya Allah hal-hal negatif yang terpikirkan di luar nalar manusia akan hilang dengan sendirinya. Dan salah satu upaya yang saya sampaikan tadi, saya banyak menuntut ilmu, alhamdulillah salah satu efeknya adalah menghilangkan rasa sombong. Kita mengetahui setidaknya kalau kita tidak bisa membantu orang lain dari pengetahuan yang kita dapat, kita akan merasa iba ataupun merasa sedikit pengetahuan mengetahui sifat-sifat orang lain ataupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki orang lain untuk tujuan masa depan. Yang berikut, saya berpatokan karena saya bukan anak pejabat ataupun anak konglomerat. Kata salah satu kalimat yang saya baca, jika orang tuamu tidak punya nama besar, maka besarkanlah namanya dengan kau berbuat setiap detik, setiap gerakan, setiap perbuatanmu, lakukan kebaikan. Insya Allah nama orang tuamu walaupun sudah meninggal akan dikenang ataupun akan diketahui oleh orang lain. Mungkin dulu kata Brandes, kalimat Brandes yang senior-senior, bapak saya tidak dikenal siapa sih Brandes. Dengan keberadaan saya berbuat sekolah dan sekolah, bahkan sampai dengan setiap gerakan saya laksanakan ikhlas lillahi ta'ala, maka orang kenal inilah Brandes, walaupun almarhum ayah saya itu tidak dikenal siapa sih di kalangan Polri Brandes. Itu yang membuat kami yang kami pesankan kepada kita semua. Saya paling banyak setiap materi dan sebagainya saya sampaikan kita semua, karena jangan sampai hanya ke orang lain kita mengingatkan, tapi ke diri sendiri tidak mampu untuk mengingatkan ke diri sendiri. Itu saja Bang, izin. Oke. Baik, terima kasih. Jadi itu pemirsa bincang-bincang saya dengan Pak Inspektur Polisi 1 Iswan Brandes ya. Mohon maaf saya tidak sebutkan ini gelarnya karena sudah terlalu panjang ya. Iswan Brandes saja. Jadi
Apa yang kita bincangkan pada sore hari ini, tentunya kami berharap jangan puas dengan apa yang ada pada diri kita sekarang, ya. Karena menuntut ilmu itu, ilmu apa saja yang kita peroleh, kita dapatkan, kita cari ini pasti ada gunanya. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, pasti ilmu itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri tentunya, untuk keluarga, dan untuk masyarakat, ya. Dan semakin tinggi ilmu tentunya kita semakin kembangkan, ya. Tentunya kita semakin rendah hati, ya, dan tidak melupakan kepada Sang Pencipta. Ya, itu kunci dari bincang-bincang kita pada sore hari ini. Baik para pemirsa, saya akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.